Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungan, berkah dan ridhonya. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan kembali membahas masalah SP atau Satrio Piningit. Satrio Piningit itu dalam beberapa video yang sudah lumayan lama ya, saya sudah menyampaikan bahwasanya Satrio Piningit itu adalah sosok yang mampu mengawinkan langit dan bumi. Maksudnya perkawinan ini adalah perkawinan metafor. Jadi dari langit itu kan turun wahyu dan isinya ada syariat dan sebagainya, tauhid, syariat dan sebagainya. Nah kemudian di bumi ini ada budaya. Jadi wahyu dan budaya itu harus menjadi sinergi gitu loh, supaya ada keterhubungan antara bumi dan langit. Jadi sebenarnya tugas para rasul itu adalah mensinergikan itu budaya apapun itu. Jadi tidak selalu berbicara budaya daerah tertentu. Yang terpenting adalah budaya itu tidak bertentangan dengan tauhid dan syariat Allah. Jadi fungsi syariat itu untuk mengisi budaya, dan budaya itu sebagai kerangka atau sebagai sarana dalam bersosial atau dalam beraktivitas sosial. Nah kalau ada yang bertanya kenapa sekarang ini berkah dari langit dicabut, maka jawabannya sederhana, karena budaya bumi sudah tidak lagi seiring sejalan dengan kehendak langit gitu. Makanya ini harus disinergikan kembali antara hukum langit dengan budaya bumi. Nah untuk itulah SP ditugaskan sebagai penjembatan untuk kembali menghubungkan gitu loh, menghubungkan antara kehendak langit dan budaya di bumi gitu. Supaya nanti terjadi keberkahan lagi di bumi, terjadi lagi bumi seperti halnya surga. Nah saya sedikit membahas langit ya, begini. Langit itu ada 9 lapis langit, tapi yang sering disebut 7 ya, 7 lapis. Langit itu, langit yang terdekat itu adalah di luar jangkauan panca indera. Jadi maksudnya kalau kita masih bisa melihat bintang, maka itu bukan langit gitu. Jadi kalau kita masih dengan teropong sebesar apa gitu masih bisa melihat planet atau bintang atau galaksi, maka itu masih belum dikatakan langit. Jadi langit itu di luar jangkauan panca indera. Nah langit pertama itu seperti itu. Jadi ada langit pertama. Langit pertama itu diisi oleh ruh. Jadi ruh dalam diri kita ini kan walaupun posisinya dalam diri, tapi sebenarnya dimensinya berbeda gitu loh. Dimensi ruh dengan fisik ini berbeda. Kalau untuk ke langit ruh itu mudah gitu loh, tapi kalau fisik itu tidak memungkinkan gitu. Walaupun maksudnya bukan tidak mungkin, maksudnya dengan izin Allah segala pun mungkin, seperti halnya Nabi Muhammad Isra Mi'raj, dia dengan fisik. Nabi Isa juga fisik. Tapi maksudnya jika dengan ilmu pengetahuan manusia itu sulit gitu. Mencari hitungan teknologinya sulit. Nah jadi di langit pertama itu ada ruh. Ruh itu semua di langit pertama. Makanya kalau nanti meninggal orang itu ruhnya ke sana kalau diterima. Kalau nggak diterima ya tetap di bumi gitu. Tapi yang diterima pintu langit pertama terbuka sehingga ruh bisa ke sana. Nah pintu langit kedua itu diisi oleh siluman. Jadi langit pertama ruh, langit kedua siluman. Nah, langit ketiga itu jin.
langit ketiga jin. Kemudian langit keempat itu setan. Nah, langit kelima itu iblis. Langit keenam itu malaikat. Nah, langit ketujuh itu Baitul Ma'mur. Nah, disitulah Nabi Ibrahim. Kemudian langit ke-8 itu langit ke-8 itu sebenarnya Sidratul Muntaha, dan langit ke-9 Sidratul Mustawa. Nah, Nabi Muhammad itu posisinya sekarang itu di langit 9 atau di Sidratul Mustawa. Nah, kemudian untuk surga itu posisinya ada dimulai di langit ke-6. Jadi selevel dengan surga terendah itu selevel dengan langit ke-6, karena kan langit kelima iblis. Jadi di mulai langit ke-6 itu surga ke-1 dan seterusnya. Sedangkan neraka itu paling paling berat atau paling siksaannya paling extraordinary lah gitu. Itu puncaknya di langit kelima, karena langit kelima kan iblis gitu. Nah gitu. Jadi kalau untuk surga mulai level 1, untuk surga mulai level 1-nya mulai langit ke-6 gitu sudah. Tapi bukan berarti langsung ke Sidratul Muntaha, bukan. Tapi posisinya 6, 7, 8 surga tuh di situ, di langit itu. Sedangkan neraka itu di langit sampai langit 5. Nah, SP ini sudah saya sampaikan sebelumnya bahwasanya SP ini beberapa tahun sebelum memang sudah mengurusi hal yang metafisik, hal yang spiritual. Dalam artian begini, penataan itu kan tidak hanya berlaku untuk fisik atau manusia yang ada jisim atau jasad seperti ini, tetapi juga untuk makhluk-makhluk lain yang metafisik, karena semuanya sudah berantakan. Kenapa berantakan? Karena Allah membiarkan itu sebagai sebuah sistematika hukum alam gitu loh. Jadi bagaimana iblis bisa berkuasa, bagaimana setan merajalela, itu memang sudah kehendak Allah sebagai bahan ujian gitu. Nah, namun sudah saatnya SP ini mengurusi itu, menata kembali, mengelola kembali semua nilai, mengelola kembali semua hal yang terkait dengan jagat raya ini. Jadi penataan di spirit itu sampai seperti itu gitu. Jadi penataannya sampai ke iblis, ke setan, ke jin, ke siluman. Makanya di sini saya tegaskan, kalau memang nanti SP itu masih berbicara bahwa SP itu adalah titisan Ratu Kidul, berarti nggak nyambung. Karena SP itu harus sudah nembus ke langit. Ratu Kidul itu kan siluman, berarti dia baru di langit kedua. Sedangkan yang SP harus urus itu langit kelima dan seterusnya. Gitu. Jadi yang ditata sampai kelima, sedangkan yang dikomunikasi atau yang yang dikomunikasi lah itu dengan langit 6, 7, 8. Jadi saya ulangi, langit pertama itu ruh, langit kedua itu jin, siluman, langit ketiga jin, langit keempat setan, langit kelima iblis, langit keenam malaikat, langit ketujuh Baitul Ma'mur Nabi Ibrahim di situ, langit ke-8 itu Sidratul Muntaha, langit ke-9 Sidratul Mustawa, sedangkan setelah Sidratul Mustawa itu Ars, itu singgasana Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah di situ, wallahu alam, itu terserah Allah, mau di situ mau enggak terserah, bukan urusan saya. Yang jelas Ars posisinya di sana. Nah, itu langit seperti itu. Jadi maksudnya SP ini mengawinkan langit dan bumi supaya terjadi sinergi antara langit dan bumi, supaya manusia yang ada di bumi ini bisa bisa merasakan nikmatnya hidup dan nikmatnya juga pasca kehidupan gitu. Jangan sampai di dunia sengsara, di akhirat celaka gitu. Nah, maka caranya adalah satu, mensinergikan kembali antara hukum langit dengan budaya di bumi. Kalau sekarang boleh kita jujur, budaya di bumi sekarang ini kan sudah acak-acakan. Tidak semua, tapi kebanyakan. Orientasi budaya sekarang orientasinya materi, bukan lagi orientasi ketuhanan. Gitu. Seolah-olah materi itu adalah segala-galanya dan satu-satunya tujuan. Nah, nanti disinergikan kembali supaya
hukum langit itu sinergi dengan budaya bumi, sehingga orang bumi bisa mencapai kenikmatan dunia dan juga bisa menikmati kenikmatan atau keindahan setelah di dunia atau di akhirat nanti. Nah, dari sini kembali saya menekankan bahwasanya 2021 SP keluar. Tuh, siapapun silahkan keluar, nggak masalah. Klaim-klaim. Cuman kalau memang belum berani berurusan dengan langit lah, sampai langit 5 aja lah dulu. Nggak usah mengklaim SP. Gitu. Karena apa? Karena kalau Anda berani mengklaim sebagai SP, ini ada hukum yang berlaku. Hukumnya apa? Hukumnya yang namanya hukum karma pala. Sudah ada di video saya sebelumnya. Oke? Nanti saya lanjutkan ke video berikutnya tentang hukum karma pala untuk memperjelas. Terima kasih. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.